Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini semuanya. Perkenalkan, nama saya Dava Hermawan. Saya berasal dari Universitas Mercubuana Menteng. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pemrograman web pada topik membuat website dinamis menggunakan server localhost. Nah, untuk yang pertama kita membutuhkan adalah XMPP. Untuk mengkonekkannya kita membutuhkan MySQL. Ini untuk bagian database. Dua ini wajib dinyalakan agar web yang kita buat terhubung dengan database pada localhost. Oke. Untuk yang selanjutnya bisa saya tampilkan dari contoh. Nah, ini adalah website dinamis yang saya buat menggunakan Bootstrap. Cukup simple karena tidak memakan banyak codingan. Untuk yang pertama, mungkin codingan yang bisa saya tunjukkan adalah yang ini. Ini adalah untuk bagian sidebar ini. Nah, ini saya membuat hanya satu halaman dan juga menggunakan link href. Jadi antara yang lainnya akan terhubung satu sama lain. Create adalah contoh dari codingannya. Kita membuat dari biodata, pengalaman, pendidikan, kemampuan, minat, penghargaan, dan logout. Login. Nah, jadi untuk database-nya saya membuat session login, di mana jika saya salah memasukkan ID dan password, maka untuk mengganti database ini akan ditolak. Ini database yang pertama yang saya buat adalah tentang pertama ini adalah alamat saya dan juga nama telepon, email, dan ini adalah semacam kata motivasi ya, kita tahu. Oke, lanjut ke experience. Seperti ini maksudnya. Jadi nanti kalau misal kita sudah login, kita dapat mengedit data yang ada di website ini. Ini adalah contoh dari data yang saya input berdasarkan dari tugas besar 1 pemrograman web, yaitu membuat kurikulum vitae tentang data diri. Ini adalah pengalaman saya bekerja di BTS untuk merepair modulnya Huawei. Waktu itu sedang ada proyek. Untuk yang pekerjaan sekarang yang saya lakukan adalah sebagai teknisi dari Telkom Akses. Itu kita berfokus pada maintenance, perbaikan jaringan. Ini yang saya lakukan sehari-hari ketika pekerjaan. Untuk edukasinya, saya bersekolah di SDN Senterjaya, SMP di SMPN 152. Untuk SMK saya sudah masuk ke ranah yang saya ingin tuju ke depannya bagaimana. Jadi saya ambil teknik jaringan akses dan kuliah saya di Universitas Mercubuana. Untuk skill ya, seperti pada orang umumnya itu memainkan komputer. Ini terkait dengan pekerjaan seperti Microsoft Office, DWG itu seperti untuk mengtrack jalur, biasanya untuk jalur internet seperti itu antara satu dengan yang lainnya, jadi agak lebih memudahkan ketika terjadi gangguan. Ini adalah kata-kata saja, self-claim atau technician baru. Dan saya tertarik dengan I don't know why I make this, tapi tak apalah, ini aja pokoknya. Nanti kita bisa edit untuk bagian ininya. Oke, dan selanjutnya Word. Nah, maksudnya cara ngeditnya gimana? Nah, kita cukup login saja di sini dengan user. Ini password yang telah kita inputkan. Nah, di sini. Nah, untuk di sini tadi ini yang ada di sidebar utama. Jadi kita bisa mengubah gambar, cukup di-upload saja. Nah, untuk menggantinya tinggal choose file gitu, nanti kita upload saja di webnya, akan terpampang jelas. Ini untuk mengubah dari nama, alamat, nomor telepon, email, motivasi atau moto,
ini yang link tercantum tadi yang kan di awal itu ada kayak icon gitu. Nah itu kita menggunakan link href jadi agar terhubung ke link yang dituju. Sama seperti tadi saya membuat tabelnya di sini, jadi kita dapat mengedit dan juga menghapus. Oke, yang tadi itu kalau nggak salah di minat. Nah ini minat. Di sini saya nggak masang edit, agak sedikit berbeda ya. Jadi kan ini pada ada editnya semua ya. 1, 2, 3 yang lainnya ya. Nah untuk yang minat ini sengaja saya nggak pasang karena nanti kita akan main di localhost jadi gitu. Nah jadi intinya coba kita hapus aja. Terus oke. Nah maka bila sini kan udah semua ya. Ketika kita logout, nah maka database yang kita buat ini akan ikut juga terupdate seperti ini. Jadi tidak akan ada yang tadi. Nah cara ngeditnya gimana sih ini? Bisa kita mau ganti kan tadi nggak ada tulisan editnya. Nah untuk ngeditnya kita bisa menggunakan di sini php my admin. Jadi kayak database centralnya gitu. Jadi tadi di bagian minat cukup di sini ya. Nah kita klik kolom yang ingin diedit, juga kita langsung saja edit di sini. Misal kita mengimprovisasi pemahaman tentang pemrograman web. Nah tinggal kita go saja. Oke, satu row affected. Nah jadi kita cukup refresh saja halamannya. Nah gini jadinya, mengimprovisasi pemahaman tentang pemrograman web gitu. Nah untuk codingannya dari sini nih, ini kan sidebar tadi ke login ini. Nah jadi yang dimaksud tadi yang saya bilang, saya membuat login session. Jadi ketika memasukkan password yang benar, dia akan masuk ke dalam database. Namun ketika ketika salah memasukkan ID atau password, maka dia akan menolak macam incorrect username or password seperti itu. Jadi kita membuat sessionnya aja. Untuk indeksnya kurang lebih seperti ini. Ini saya menggunakan Bootstrap. Jadi kayak untuk experience, education gitu tadi itu kita menggunakan Bootstrap. Kurang lebih seperti ini. Untuk apa lagi ya? Benar sih. Nah di sini saya masih menggunakan password masih random aja, tapi ini bisa diganti. Ini kita ganti dengan MD5 kalau nggak salah ya. Kita input misal 1 2 3 go. Oke. Ke password yang tadi sesuai ya dengan apa yang awal tadi yang saya login dengan 3 huruf itu. Oke, selanjutnya maka ini untuk loginnya. Ini untuk indeks yang tadi. Kita menggunakan link href di sini. CSS-nya kita akan template. Oke. Mungkin kurang lebih hanya seperti ini saja yang saya buat. Jika ingin mengedit itu bisa menggunakan localhostnya langsung dengan cara kita login session, juga dengan PHP localhost ya dari sini PHP my admin. Ini bisa kita atur semuanya di sini. Ini karena berdasarkan dengan codingan kita yang di sini seperti indeks nih. Kita menggunakan JavaScript, CSS, PHP seperti itu. Oh ya, satu lagi untuk misal tadi ya, ini kita mau ganti ini
ada untuk cara lainnya selain dari choose file ini. Kita cukup ke bagian biodata, kita apa namanya, mana ya tadi, bentar. Ini ada di biodata kan, biodata ada di edit, lalu di memasukkan gitu, masukin apa sih nama filenya gitu loh, saya lupa di bagian mana, bentar. Kan penghargaan biodata seriesnya kok nggak ada ya. Facebook, Twitter, LinkedIn, kemampuan kan, login kan, kok hilang. Dari sini sih, kita coba lompat dulu. About di sidebar, wait, kok hilang. Jadi itu untuk mengambil dari image yang kita taruh di sini, di apa, wait XM TP docs daploy di image. Nah dari sini maksudnya, jadi kayak kita cukup menginput gambar ke dalam sini, lalu kita taruh di database ini gitu, untuk misal ingin mengganti foto yang diinginkan ini. Oke. Saya rasa cukup sekian. Maaf apabila banyak yang kesalahan atau kurang jelas, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.